Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi langsung saja, berikut ini profesi honorer yang paling diutamakan untuk bisa diangkat menjadi P3K pada pengadaan P3K di tahun 2022 ini. Langsung saja, berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi informasi terkait dengan profesi honorer yang paling diutamakan untuk bisa masuk atau menjadi P3K diberitakan oleh radarbanjarmasin.jawapos.com. Radar Banjarmasin memberitakan dengan judul Kata Menpan RB, honorer profesi ini paling diutamakan masuk P3K. Kita coba bacakan. Banjarmasin, nasib ribuan honorer di lingkup pemerintah kota Banjarmasin hingga kini masih belum menemui kepastian. Seperti diketahui, di tahun 2023 mendatang, pegawai honorer resmi dihapus dari seluruh instansi pemerintah, seiring dengan adanya surat nomor bla 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 bla. Surat itu sendiri diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 31 Mei lalu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, BKD Diklat Banjarmasin, Toto Agus Daryanto menyatakan bahwa hingga kini pihaknya masih melakukan pendataan. Mana honorer yang dimungkinkan bisa diusulkan untuk masuk dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan mana yang bisa diambil dari jasa outsourcing. Ucapnya pada Jumat 15 Juli pagi di Balai Kota. Menurut Toto, mendata sebanyak 5.600 honorer tidaklah mudah karena harus disesuaikan dengan petunjuk atau arahan yang ada di kementerian. Arahan yang dimaksud yakni kebutuhan harus disesuaikan dengan fungsionalnya. Di sisi lain, berdasarkan informasi terbaru dari kementerian, dijelaskan Toto bahwa beberapa jabatan fungsional tidak serta-merta bisa diambil melalui sistem outsourcing. Contohnya guru dan perawat. Dalam nomenklaturnya, yang diutamakan masuk P3K itu dua profesi tadi jelasnya. Jadi, yang sekarang kami lakukan adalah mendata dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian, bisa masuk di P3K atau tidak, tekannya. Selanjutnya, adapun jasa outsourcing sendiri diambil dari yang tidak termasuk dalam jabatan fungsional. Ambil contoh supir, petugas kebersihan, petugas keamanan. Jadi sedang kami pilah dan sedang dalam proses. Bila sudah, akan kami konsultasikan ke kementerian, tambahnya. Lantas, kapan konsultasi ke kementerian itu dilakukan? Toto menjawab, menunggu arahan Sekdako dan Wali Kota Banjarmasin. Pak Wali Kota rencananya juga hendak ikut berkonsultasi secara langsung ke kementerian, biar persoalan ini clear. Pasalnya, ini menyangkut hajat orang banyak, pungkasnya. Perlu diketahui, dari data yang dikeluarkan BKD Diklat Banjarmasin, ada sebanyak 5.600 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemko Banjarmasin. Dari jumlah tersebut, setidaknya ada 5 SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak. Di antaranya yakni Dinas Pendidikan sebanyak 1.684 orang, lalu Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 1.526 orang, Dinas Perhubungan sebanyak 330 orang, kemudian Satpol PP dan Disperdagin Kota Banjarmasin masing-masing sebanyak 204 orang. Jadi itulah berita terkait dengan honorer yang nantinya akan diprioritaskan untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jadi di sini Pak Kepala BKD dan Diklat Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa guru dan perawat adalah dua profesi yang paling diprioritaskan untuk bisa menjadi P3K karena keduanya dalam nomenklaturnya tidak bisa dipekerjakan sebagai outsourcing. Jadi semoga saja para guru dan para perawat bisa semuanya diangkat menjadi P3K, terutama yang memang sudah menjadi honorer atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.